Latar pada abad ke-10, kisah akan berfokus pada seorang penjelajah muslim bernama Ahmed bin Fahlan yang saat ini tengah berlayar bersama dengan orang-orang dari bangsa Viking. Semuanya berawal ketika Ahmed diutus menjadi duta besar di salah satu negeri di utara. Ia ditemani sang paman pun melakukan perjalanan panjang menaiki unta hingga harus diburu oleh para bandit pembunuh yang ada di sana. Aman dari kejaran para bandit, Ahmed dan paman pun pergi ke perkemahan bangsa Viking untuk menemui pemimpin di sana. Beruntung sang paman menguasai bahasa Yunani yang menjadi bahasa utama orang Viking di wilayah ini, sehingga tak sulit untuk si paman bertanya di manakah pemimpin mereka. Wistrum Regen. Noster Rex. Tabernacolo. He says their king is out there in that tent. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya diketahui bahwa sang raja baru saja tiada. Sekarang ada putranya yang bernama Bulifai, sang ahli waris yang ditunjuk sebagai raja baru menggantikan ayahnya. Anmo Sing and Sons of God. Dan ya, Ahmed sempat terkejut saat melihat kebarbaran Bulifai ketika menghabisi seorang pembelot yang berniat membunuhnya. Di mana Ahmed lagi-lagi dikejutkan dengan budaya dan adat istiadat orang-orang utara bangsa Viking ini ketika mereka membakar jasad sang raja sebagai bagian dari upacara kematian di sana. You will not see this again. It is the... Keesokan paginya saat Ahmed dan paman sedang ngopi bersama salah satu orang Viking, muncullah beberapa pasukan dari kerajaan lain yang diketuai oleh seorang bocil. Ternyata bocil itu adalah putra dari sang raja negeri lain yang diutus untuk menemui Bulifai dalam rangka memohon bantuan atas musibah yang baru saja mereka alami. Their village is destroyed. They are menaced by an ancient evil, a terror that has no name. Si bocil pun menceritakan tentang kondisi kerajaannya yang sedang kritis. Raja mereka sekarat, desa mereka dihancurkan, sandang dan pangan mereka habis dibakar, masyarakat banyak yang kelaparan, kehilangan pekerjaan, pengangguran di mana-mana, dan BBM mereka dioplos dengan sangat curang. Namun yang paling mengerikan adalah mereka diteror oleh sepasukan makhluk yang diyakini sebagai iblis kuno, yang bahkan untuk menyebut namanya sekalipun mereka tidak diperbolehkan. A terror that has no name, terror that must not be named. The name cannot be said. Tak lama muncullah seorang pembaca tulang atau semacam dukun peramal untuk menentukan jumlah pasukan Bulifai yang harus berangkat, yang setelah ngelungkeun tulang hayam dan cucuk lauk ke permukaan tanah, akhirnya didapatkanlah jawaban bahwa harus ada 13 laki-laki sehat yang dikirim untuk membantu kerajaan si bocil, di mana satu persatu pria tangguh dan pemberani pun maju untuk menjadi sukarelawan, termasuk Bulifai sendiri sebagai ketuanya. Semua orang tiba-tiba terdiam saat si dukun berkata bahwa prajurit ke-13 haruslah bukan dari kaum utara, di mana Ahmed tampak kebingungan saat semua orang seketika melihat ke arahnya karena The hell are you saying? The 13th warrior is you. bingung harus bagaimana, mau ikut ragu, mau nolak ya ngeri juga, bangsa Viking ini bos, barbar. Ahmed tidak punya pilihan lain selain ikut sebagai prajurit ke-13 dan berpamitan kepada sang paman untuk melakukan perjalanan panjang. Go with God. You listening? Satu hari satu malam mereka melakukan perjalanan dengan kuda. Ahmed dan pasukan Bulifai pun mendirikan tenda untuk istirahat, yang mana di sini kita akan diperlihatkan dengan sosok Ahmed yang ternyata adalah seseorang yang memiliki otak cerdas, bahkan mungkin bisa dikatakan jenius, ketika ia bisa memahami bahasa orang utara hanya dengan melihat dan mendengarkan ucapan mereka saja dari untapan, dari gerak mulut, dan itu hanya dilakukan dalam kurun waktu sekitar kurang dari setengah jam saja. Så kommer det bästa. Nå han vill gå. we can find some geese. For I will get to know supper when I come home tonight. My mother, a noble family. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut dengan bagaimana Ahmed bisa memahami bahkan mengucapkan bahasa mereka dengan sangat lancar. Tidak terkecuali Bulifai sendiri yang secara pribadi menemui Ahmed untuk bertanya tentang apakah kau bisa menggambar suara. Menggambar suara di sini itu artinya menulis satu. Karena pada zaman itu menulis masih dianggap asing dan hanya segelintir orang saja yang melakukannya. Dan tebak apa yang Ahmed tulis? There is only one God, and Muhammad is his prophet. Esok paginya saat akan melakukan perjalanan, mereka sempat mengejek Ahmed yang dianggap lambat dan kurang cekatan dalam berkuda, sehingga tanpa banyak cocot, Ahmed langsung menunjukkan kebolehannya dan
Itulah awal cerita bagaimana Ahmed bisa berlayar bersama dengan bangsa Viking yang setelah melaut sekitar hampir kurang lebih 2 minggu, sampailah mereka di tanah kerajaan yang dimaksud, di mana Bulify tiba-tiba saja menulis lafaz yang sama dengan yang pernah Ahmed tulis waktu itu, yakni And Muhammad is his prophet. Tibalah mereka di istana sang raja yang tampak lemas dan lunglai melihat keadaan kerajaannya sendiri saat ini, di mana Bulify yang dikenal tak suka bertele-tele pun langsung berbisik kepada sang raja dan bertanya. What troubles this place, old man? Seolah tak percaya, ke-13 prajurit pun sontak mempertanyakan tentang apa yang dikatakan oleh sang raja mengenai sosok makhluk yang sudah memporak-porandakan kerajaan ini. Sesuai ceritaan si raja tadi, mereka, para makhluk ini, datang bersamaan dengan kabut tebal dan tiba-tiba... Gentlemen, Ya, seorang bocah berlari ketakutan dari dalam hutan yang menjadi tempat tinggalnya. Dari penuturannya, keluarganya baru saja disatruni oleh makhluk tersebut, sehingga dengan cepat, Bulify dan pasukan ke-13 pun langsung meluncur saat itu juga. Tiba di lokasi, mereka tidak menemukan jejak makhluk tersebut. Yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa dari kesadisan mereka berupa jasad dan potongan tubuh yang sudah digerogoti. Sampai akhirnya mereka menemukan petunjuk berupa batu yang diukir, yang mana itu adalah simbol dari kaum yang disebut dengan Wendol, ras manusia primitif yang juga dikenal sebagai monster kabut yang ada di dalam kabut tebal dan tidak kabut. they were afoot. The heads on his... Berdasarkan jejak kaki Wendol yang bentuknya tidak seperti telapak kaki manusia biasa, mereka pun pergi ke bukit untuk mengamati area sekitar. Dari beberapa binatang yang berlarian, mereka yakin jika Wendol masih ada di sana sedang mengawasi mereka dari balik pohon, sehingga tak ada pilihan lain kecuali menunggu kabut datang untuk menyambut para Wendol secara langsung. And there's more. Tainel. Will they come to us? The farmers say they come with a mist. Malamnya di istana, mereka pun berkumpul untuk mendengarkan penjelasan sang raja terkait seperti apa ciri-ciri fisik Wendol. Dari penuturannya, Wendol digambarkan tidak seperti takjil yang warnanya hijau, lonjong, lancip di ujung, pakai es, pakai santan, pakai gula merah. Tidak seperti itu. Wendol adalah sosok makhluk yang memiliki gigi seperti singa, kepala seperti beruang, cakar yang tajam, datang di malam saat di dalam kabut, dan terkadang bergerombol seperti cacing yang bercahaya. Black and battle boy. Selesai mendengarkan cerita dari raja dan orang-orang yang pernah melihatnya, Bulify dan prajurit 13 pun tidur melingkar untuk menjaga satu sama lain. Yang ketika suasana sedang tenang dan adem ayem, tiba-tiba... Ya, 2 orang prajurit pun tewas dalam insiden itu. Kepala mereka dibawa dan hanya ditinggalkan tubuhnya saja, di mana Bulify dan kawan-kawan pun sempat kebingungan saat tak menemukan satu pun jasad Wendol yang sudah mereka bunuh. Sehingga timbullah asumsi jika Wendol memang benar-benar iblis yang tidak bisa dimatiin. Tetapi tak lama, Bulify menemukan bercak darah salah satu Wendol yang membantah asumsi tersebut. Dengan kata lain, mereka, para Wendol, masih manusia biasa yang tidak pernah meninggalkan jejak, hanya tidak pernah meninggalkan jejak, dan selalu membawa pulang tubuh kawan mereka yang mati di tempat kejadian. Their blood looks real enough. This one of the claws. We have defenses to build. Keesokan paginya, Bulify menggerakkan semua orang untuk bergotong royong membangun pertahanan dari kayu yang diruncingkan, di mana saat ia dan prajurit ke-13 sedang bekerja, putra sulung raja yang dikenal manja pun malah asik mengobrol dengan ayahnya, sehingga salah satu prajurit bernama Samsul pun sengaja memancing perselisihan untuk menunjukkan seberapa berani dan kuat bangsa Viking dari utara. Flinging her carelessly like an animal. You're a fool, little man. Alhasil, diadakanlah duel antara Samsul yang harus melawan salah satu prajurit si pangeran yang memiliki tubuh tinggi besar dan masih bugar. Mereka masing-masing diberikan 3 buah tameng yang diibaratkan sebagai nyawa, dan inilah duel mereka berdua.
Dan ya, Samsul tampak kewalahan menghadapi lawannya sampai-sampai hanya tersisa satu tameng yang ia miliki. Ahmed yang melihat hal itu pun sempat akan menghentikan duel ini, tetapi dicegah oleh Bu Levi yang menyuruhnya untuk diam dan saksikan saja sampai selesai. Dengan strategi dan sedikit tipu muslihat, Samsul akhirnya berhasil mengalahkan bahkan memenggal kepala lawannya, yang tak lama setelah itu, kabut tebal pun muncul di kejauhan bersamaan dengan penampakan cacing berapi sesuai dengan apa yang diceritakan oleh sang raja tadi. Look at her. Saat itulah mereka melihat seorang anak kecil yang berlari dari rombongan cacing berapi Wendol, di mana Ahmed yang memiliki rasa kemanusiaan tinggi pun segera menaiki kudanya untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Ahmed sempat berada cukup dekat dengan rombongan Wendol dan melihat dengan jelas jika mereka menaiki kuda sembari memegang obor api, sehingga bisa disimpulkan bahwa Wendol memang bukan iblis ataupun monster, melainkan hanya manusia biasa, pasukan berkuda yang jumlahnya ada ratusan. Segera setelah Ahmed berhasil membawa si anak kecil ke dalam istana, rombongan Wendol itu pun langsung melakukan formasi menyerang dan inilah yang terjadi. Dari sekian banyak orang yang bertarung, hanya Ahmedlah yang berhasil menghabisi Wendol, bahkan melihat dengan jelas seperti apa bebenguk atau wajah aslinya. Sesuai dugaan, Wendol hanyalah manusia biasa yang mengcosplay dirinya menjadi monster dengan memakai riasan wajah dan kostum dari bulu beruang. Setelah pertarungan selesai dan ratusan Wendol pergi seiring hilangnya kabut, Samsul pun memberitahu Ahmed tentang 4 orang kawan mereka yang tewas dalam momen barusan. Untuk memulihkan stamina, Samsul menawari Ahmed sebuah minuman yang bisa mengembalikan stamina. Namun Ahmed tahu betul bahwa yang biasa diminum oleh bangsa Viking tentunya adalah air fermentasi. Fermentasi dari anggur atau gandum yang pastinya mengandung alkohol alias homer yang memabukkan, tetapi I cannot. Neither the fermentation of rape. What? Honey! keesokan paginya saat sedang berkumpul, mereka mengamati satu jasad Wendol yang mungkin tak sengaja tertinggal, sehingga fix mereka semua pun jadi tambah yakin jika Wendol bukanlah iblis ataupun monster seperti yang diceritakan, melainkan hanya manusia biasa yang juga bisa terluka dan mati ketika tubuhnya diserang. If it's a man, it must sleep. If it sleeps, it has a lair and we have a trail. Attack them. Karena pada zaman itu belum ada yang namanya internet ataupun Google, maka satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang tidak mereka ketahui adalah dengan menemui seorang dukun yang dapat melakukan browsing melalui penerawangan goib, sehingga didapatkanlah jawaban bahwa Wendol memiliki seorang ratu yang dianggap sebagai pemimpinnya. Jikalau ratunya berhasil dibunuh, maka para Wendol yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan mungkin akan tunduk dan tidak akan melakukan teror lagi. Berdasarkan petunjuk itulah, Bu Levi dan prajurit 13 yang masih tersisa pun pergi ke bukit terlarang yang biasa menjadi tempat pertama kali munculnya kabut tebal. Disitulah Ahmed tiba-tiba mendapatkan ilham tentang para Wendol yang mengcosplay dirinya menjadi beruang. Jika teorinya benar, maka para Wendol menganggap dirinya adalah beruang. Beruang biasanya tinggal di dalam goa, dan satu-satunya cara untuk memburu beruang adalah dengan mendatangi langsung sarangnya dan menghabisi mereka di tempat mereka sendiri. The next plant. Any fire? Is there a cave? Prajurit 13 pun kemudian mengikuti jejak kaki para Wendol yang membawa mereka ke sebuah air terjun, hingga akhirnya terbuktilah bahwa Wendol memang manusia biasa yang membangun peradaban, bahkan punya jembatan sendiri yang menghubungkan mereka ke sebuah gua di dalam tanah, sehingga tanpa buang waktu, Bu Levi dan kawan-kawan pun langsung bergerak dan menghabisi satu persatu penjaga yang menjaga tempat tersebut. Selesai dengan para penjaga, Bu Levi dan kawan-kawan pun langsung masuk ke dalam dan disampakin oleh beberapa prajurit Wendol yang sedang baranghakan. Sempat akan ketahuan, Bu Levi CS pun langsung bergerak cepat dan berhasil masuk lebih dalam untuk mencari keberadaan sang ratu. Dan alangkah terkejutnya Ahmed CS saat memasuki satu ruangan penuh dengan tengkorak dan tulang belulang hasil dari kekejaman selama ratusan tahun dari para Wendol ini, dan inilah pemandangan mengerikannya. I was wrong.
Perjuangan berat pun harus Ahmed CS lewati ketika jalur yang akan dilalui terputus oleh air terjun sehingga tak ada pilihan lain, mereka harus menggunakan tali untuk berayun ke sisi seberang. Setelah melewati berbagai rintangan seperti hanyut dalam arus yang deras, sampailah Bulify di salah satu spot yang cocok untuk sebagai tempat sang ratu melakukan holwat, di mana Bulify yang tak sabaran pun langsung mendekati si ratu untuk melakukan duel tanpa tahu jika ratu menggunakan sebuah cakar yang dicelupkan pada secawan racun yang efeknya bisa sampai menimbulkan kematian. Dan ya, Bulify berhasil menghabisi sang ratu meskipun sempat terkena sedikit sabetan cakar beracunnya. Tak lama, mereka pun menemukan lorong atau terowongan menuju ke sisi lain dari gua tersebut yang ketika dalam perjalanan menuju ke sana, satu prajurit yang terluka pun mengaku sudah tidak kuat lagi berjalan. Sehingga daripada menjadi beban untuk semua orang, ia memilih bertahan, setidaknya bisa untuk memperlambat para wendol mengejar teman-temannya. Sampailah Ahmed dan kawan-kawan di ujung terowongan yang menjadi jalan buntu atau tidak ada jalan keluar kecuali air yang menuju langsung ke lautan, sehingga tak ada opsi lain untuk melarikan diri. Mereka terpaksa harus menyelam dan menahan nafas sekuat mungkin sampai akhirnya selamat dari sarang wendol. Ahmed dan kawan-kawan terlihat sudah berada di istana dengan Bulify yang tengah dalam kondisi sekarat akibat racun. Meski sang ratu sudah mati, tapi para pasukannya belum menyadari akan hal itu, sehingga ada kemungkinan para pasukan wendol tetap akan melakukan serangan ketika kabut datang, kecuali kabar kematian ratu mereka sudah sampai ke telinga semua orang. Dan benar saja, saat kabut datang, ratusan wendol pun muncul untuk melakukan serangan, sehingga tanpa buang waktu, Ahmed dan warga pun langsung melakukan persiapan untuk menyambut serangan yang sebentar lagi akan datang. Yang menarik perhatian Samsul adalah ketika semua orang harusnya bersiap, deg-degan, was-was atau tegang dengan serangan yang sebentar lagi akan datang, Ahmed malah menanggalkan baju jirahnya untuk berdoa sebentar kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan memohon untuk kekuatan atau kemenangan, Ahmed memohon ampunan untuk semua dosa-dosanya, karena andai kata Ahmed mati dalam pertarungan nanti, maka tidak ada jalan lain untuk selamat di alam kekal nanti kecuali diampuni dari semua dosa-dosa yang sudah terlewati. I pray thee, God. Tak lama, muncullah Bulify yang meski sekarat tetap ingin ikut berjuang bersama pasukan. Berbeda dengan Ahmed yang hanya berdoa kepada satu Tuhan, Bulify dan pasukan Peking pun berdoa kepada banyak dewa dan bernyanyi sesuai keyakinan mereka masing-masing. My sisters and my brothers. Dan ya, pertarungan pun pecah dengan para wendol yang babak belur dihajar oleh prajurit 13, di mana saat perkelahian sedang seru-serunya, trompet pun dibunyikan pertanda para wendol harus mundur. Itu artinya kabar kematian sang ratu sudah diketahui dan para wendol tidak akan pernah balik dan menyerang lagi. Setelah semuanya sudah berakhir, Bulify pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan keren setelah ikut berjuang bersama yang lain, di mana keesokannya ketika Ahmed akan pamit pulang kembali ke Arab, Samsul pun berteriak akan mendoakan Ahmed supaya selamat dalam perjalanan. Dan tebak apa yang Ahmed tanyakan? Praise to who? In your land, one god's perhaps enough, but we here need a many. Goodbye, Arab! Goodbye, Northman. Tamat, ending yang sangat mengfikingkan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Ahmed adalah, sadarlah, dirimu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa jika bukan karena penciptamu. Ingat apa yang hilang dariku ketika aku bersama denganmu, dan apa yang aku dapatkan ketika aku tidak bersama